Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, teman-teman ASC 18, yang saya banggakan dan yang saya hormati. Dosen saya dalam mata kuliah ini itu adalah Bu Anda. Semoga Bu Anda dan teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam keadaan dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun dan kapanpun. Oke, saya sendiri Anissa Salsabila Fitri atau disebut biasanya Salsa, dipanggil Salsa, dan 5 teman-teman hebat saya, yaitu ada Desi, ada Hamida, ada Kak Isma, ada Rubiatul, dan ada Widya, akan menjelaskan sedikit nih tentang bagaimana sih etika dalam penelitian. Oke, jadi etika penelitian itu kan adalah sudut pandang atau ketentuan baik, buruk, benar, atau salah dalam kegiatan penelitian. Nah, salah satu upaya untuk meningkatkan pengetahuan itu adalah dengan cara penelitian gitu kan. Sadar gak sih teman-teman, apa yang kita pelajari sekarang, apa yang kita tahu sekarang, informasi-informasi yang kita dapat tuh ya dari penelitian-penelitian terdahulu gitu loh. Ya nggak sih, mungkin yang buku yang kita baca sekarang itu kan dari orang-orang terdahulu kan, nggak mungkin tiba-tiba ada tanpa adanya penelitian, tanpa adanya riset, tanpa adanya cari tahu, dan itu yang membutuhkan waktu lama gitu loh. Nah, dan menurut Babi ini gitu kan, peneliti tidak dapat memaksa seseorang untuk terlibat dalam penelitian gitu. Nah, dia ini tuh mengatakan bahwa ada beberapa aturan nih yang harus ditaati oleh peneliti dan berlaku bagi semua metode penelitian gitu. Di antaranya itu dia nih, yang ini, peneliti tidak dapat memaksa seseorang untuk terlibat dalam penelitian. Contohnya gini, misalkan saya ini pengen saya meneliti sebuah perusahaan, ya kan? Nah, terus saya itu meminta kepada perusahaan itu untuk mewajibkan karyawannya untuk mengisi daftar pertanyaan. Ya ini tuh melanggar etika gitu. Kenapa? Karena keikutsertaan subjek dalam penelitian itu dilakukan secara terpaksa atau tidak sukarela gitu. Ya kan? Jadi semuanya harus mengisi, harus diwawancara gitu kan. Sedangkan yang kita sudah pelajari kan butuh, mungkin nggak semuanya gitu kan, hanya butuh beberapa sampel, hanya untuk beberapa orang. Tapi kalau semuanya dipaksa, semuanya harus diwawancara, kan itu melanggar etika juga. Mungkin ada contoh lain, misalkan saya untuk mengharuskan warganya berkumpul di satu tempat untuk diwawancara. Contohnya saya tuh pengen meneliti di sebuah desa. Saya minta kepala desanya, Pak, saya pengen mengumpulkan semua warga untuk saya wawancara, untuk saya mintai keterangan gitu kan misalkan. Gitu juga nggak bisa gitu kan. Ya tadi itu dia kembali lagi, ada etikanya, ada aturannya gitu. Dan dalam penelitian pun yang sudah kita pelajari ya, yaitu dia tadi, mungkin kita juga nggak butuh semuanya kan untuk diwawancara gitu, karena ketidakmungkinan, kita hanya butuh beberapa sampel, kita hanya butuh beberapa orang aja gitu. Adapun pembahasan selanjutnya ialah ada 2 pembahasan. Yang pertama, etika. Yang kedua, pelanggaran terhadap etika kegiatan ilmiah. Etika dibagi dari beberapa elemen. Definisi etika adalah sebuah cabang ilmu filsafat yang membahas mengenai nilai dan norma moral yang menentukan perilaku si peneliti terhadap penelitiannya. Definisi penelitian merupakan suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan menggunakan metode-metode ilmiah, diantaranya baik itu teori atau metode praktisi. Etika penelitian adalah suatu nilai dan norma moral yang harus dilakukan oleh seorang peneliti untuk mengambil data yang diperlukan untuk penelitiannya yang disesuaikan dengan norma dan nilai yang berlaku di tempat yang ia gunakan untuk meneliti. Karena pada hakikatnya, penelitian menyangkut hajat dan hidup orang lain, maka dari itu diperlukan satu pedoman atau ketentuan sebagai dasar berpijak. Peneliti wajib menjaga kerahasiaan partisipan dan informasi yang diperoleh. Contohnya, saat menyebar kuesioner, mengadakan wawancara, dan mendapatkan data-data perusahaan atau instansi lainnya. Oke, selanjutnya kebijakan etika penelitian, yaitu pertama ada kejujuran, yang kedua ada objektivitas, yang ketiga ada terima kritik dan saran, yang keempat bertanggung jawab terhadap hasil,
Yang kelima, peneliti memberikan pengakuan terhadap kutipan penelitian. Yang keenam, integritas. Yang ketujuh, ketelitian. Yang kedelapan, penghargaan terhadap kerahasiaan. Yang kesembilan, tanggung jawab sosial. Selanjutnya, pelanggaran terhadap etika kegiatan ilmiah. Pelanggaran terhadap etika kegiatan ilmiah terbagi menjadi dua, yaitu disengaja dan tidak disengaja. Yang disengaja maksudnya si pelaku tahu apa yang dilakukan merupakan pelanggaran dan sepantasnya mendapatkan sanksi. Yang tidak disengaja itu, atau kata Stephen Covey, pelanggaran bawah sadar, terutama untuk materi yang pernah dibaca, namun tidak sadar atau memang tidak mengetahui batasan etika sendiri. Nah, untuk mengatasi kemungkinan melanggar etika, peneliti seharusnya dengan penuh kesadaran mengupayakan untuk selalu mengikuti perkembangan bidang keahliannya dan selalu menjaga komunikasi dengan sesama peneliti sebagai mitra bestari yang akan menjadi partner dalam kegiatan penelitiannya. Nah, selanjutnya untuk perilaku peneliti yang tidak jujur tampak dalam bentuk yang pertama, pemalsuan hasil penelitian, seperti mengarang, mencatat, maupun mengumpulkan hasil penelitian tanpa pembuktian telah melakukan proses penelitian. Yang kedua, pemalsuan data penelitian, seperti memanipulasi bahan penelitian, peralatan, proses, maupun mengubah atau tidak mencantumkan hasil sehingga tidak akurat. Yang ketiga, pencurian proses atau hasil, seperti pencurian gagasan, pemikiran, proses dan hasil penelitian berupa data atau kata-kata, bahan yang diperoleh, dan usulan rencana penelitian orang lain. Yang keempat, pemerasan tenaga dan pembantu peneliti, seperti melakukan pemerasan untuk mencari keuntungan, kepentingan pribadi, dan memperoleh pengakuan atas hasil kerja pihak lain. Yang keempat, perbuatan tidak adil, seperti tidak atau salah mencantumkan nama pengarang dan publikasi data penelitian tanpa izin lembaga yang bersangkutan. Yang kelima, kecerobohan yang disengaja, seperti tidak menyimpan data penting selama jangka waktu sewajarnya, menggunakan data tanpa izin, dan penyembunyian data tanpa penyebab yang dapat diterima. Yang terakhir, ada penduplikasian, seperti temuan asli tanpa adanya penyempurnaan, pembaruan isi, dan tidak merujuk publikasi sebelumnya. Berikut merupakan 5 tingkat plagiarisme. Tingkat pertama yaitu menyalin tanpa memberikan pengakuan kata per kata dari seluruh tulisan atau sebagian besar tulisan tersebut lebih dari 50% atau menyalin kata per kata lebih dari satu tulisan oleh pengarang yang sama. Tingkat kedua yaitu menyalin tanpa memberikan pengakuan kata per kata sebagian tulisan antara 20% hingga 50% atau menyalin kata per kata lebih dari satu tulisan oleh pengarang yang sama. Tingkat ketiga yaitu menyalin tanpa memberikan pengakuan kata per kata elemen tulisan seperti paragraf, kalimat, ilustrasi, dan lain-lain yang memberikan bagian penting hingga 20% dalam sebuah tulisan. Tingkat keempat yaitu menyalin dengan memparafrasekan secara tidak benar paragraf atau halaman tanpa memberikan pengakuan. Yang terakhir, yaitu tingkat kelima, yaitu menyalin dengan memberikan pengakuan kata per kata sebagian besar tulisan tanpa memberikan delineation atau quote atau indent yang jelas. Selanjutnya, adapun sanksi plagiarisme. Sanksi plagiarisme berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, sanksi atas tindakan plagiarisme adalah sebagai berikut. Yang pertama, lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi yang terbukti merupakan jiplakan akan dicabut gelarnya. Terdapat dalam pasal 25 ayat 2. Yang kedua, lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 2 terbukti merupakan jiplakan akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak 200 juta rupiah. Adapun cara
menghindari plagiarisme. Cara menghindari atau mengatasi plagiarisme, di sini kami akan membagikan sedikit tips untuk menghindari perbuatan yang melanggar hukum tersebut. Kita dapat menggunakan metode yang biasa kita dapatkan dalam bahasa Indonesia, yaitu tentang teknik menggunakan sitasi. Dan berikut ini cara melakukan sitasi secara umum. Cara yang pertama, membuat kutipan langsung, yaitu dengan cara menyalin kalimat parafrase atau salah satu bagian dari teks secara langsung. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa kalimat yang kita salin tidak boleh lebih banyak, cukup ringkasnya aja untuk kemudian dijelaskan dengan menggunakan kalimat sendiri. Kedua, membuat parafrase teks, yaitu menulis kembali teks dari sumber yang kita dapatkan dan karya tulis kita, namun dituliskan dengan kata-kata sendiri. Selanjutnya, cantumkan nama pengarang atau pemilik ide yang kita gunakan. Yang perlu diperhatikan dalam parafrase ini adalah tidak boleh adanya sedikit pun persamaan kata antara sumber dengan tulisan kita. Namun, apa yang kita tulis harus tetap sama dengan sumber aslinya. Sitasi dibagi menjadi dua macam, diantaranya pertama, sitasi dalam teks adalah mencantumkan nama pemilik ide, teori, pendapat orang lain langsung dalam teks yang kita tulis, di mana buah pikiran berupa ide, pendapat, ataupun teori orang lain tersebut kita gunakan. Kedua, daftar pustaka adalah pencantuman sumber dari karya cipta yang kita gunakan dapat dilakukan di akhir karya tulis berupa daftar pustaka dengan menuliskan secara detail sumber yang kita gunakan dalam sitasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.